selamat datang lagi di YouTube channelnya Catatan Nadira. Jadi di episode kali ini Nadira akan menjelaskan tentang kecepatan. Tapi sebelum videonya dimulai, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and don't forget to hit that notification button. Jadi mari kita mulai. Oke, jadi Nadira hari ini akan menjelaskan kecepatan. Nah, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan dari suatu jarak dengan waktu. Simbol kecepatan dalam matematika adalah V, atau V sama dengan S per T. S adalah jarak, T adalah waktu. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Rumus waktu adalah T sama dengan S per V. Rumus jarak adalah S sama dengan V kali T. Nah, ini dia akan menjelaskan tentang segitiga ajaib. Kenapa ya dibilang segitiga ajaib? Karena dia memberitahu rumus-rumus dalam kecepatan. Nah, kalau misalnya kita mau mencari rumus kecepatan, apa tadi simbol kecepatan? Iya, V, simbol kecepatan. V-nya kita tutup. Jadi V sama dengan S per T. Nah, berikutnya rumus waktu. Kalau kita mencari rumus waktu, kita harus tahu dulu apa simbolnya. Simbolnya adalah T. Nah, kita tutup T. Apa yang terjadi? T sama dengan S per V. Berikutnya, kita mau cari rumus jarak. Rumus jarak. Apa itu simbol rumus jarak? Simbolnya adalah S. Jadi S-nya kita tutup. Jika dia bersampingan seperti ini, kita letakkan tanda kali. Makanya S sama dengan V kali T. Oke, dear friends, Dira sudah ada membuat contoh soalnya. Mari kita kerjakan dan kita bahas bersama. Ayo kita lihat contoh soalnya. Jadi, ini adalah contoh soalnya. Jarak tempuhnya 120 km. Sedangkan waktu tempuhnya 3 jam. Kecepatannya yang ditanya kilometer per jam. Karena ini sudah tidak usah diubah lagi, jadi tinggal kita masukkan saja rumusnya. Apa rumusnya? Yap, benar. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Jadi 120 km per kilometer dibagi 3 jam. Hasilnya 40 km per jam. Berikutnya, jarak tempuhnya 212 km. Waktu tempuhnya 4 jam. Sedangkan kecepatan yang ditanya kilometer per jam. Jadi tidak usah kita ubah lagi. Tinggal kita masukkan saja rumusnya. V sama dengan S per T. Jadi 212 km dibagi 4 jam. Hasilnya 53 km per jam. Berikutnya adalah contoh soal nomor 3. Mari kita bahas bersama. Ayo, kita bahas. Oke, contoh soalnya adalah ini. Jarak tempuhnya 300 hektometer, waktu tempuhnya 120 menit, ditanya kecepatannya kilometer per jam. Nah, yang pertama kita akan ubah si jarak tempuhnya. Karena yang ditanya kilometer, sedangkan yang di sini hektometer. Jadi cara mengubahnya itu kita akan membuat di tangganya. Tidak punya anak tangga di sini. Jadi setiap anak tangga itu berisi per 10. Mau dia naik, mau dia turun. Kalau dia naik kita bagikan. Tetapi kalau dia turun kita kalikan. Nah, ini kan HM. Kita mau ubah ke kilometer. Jadi kita ubah di sini. Setelah itu kita bagikan dengan 10. Jadi kalau misalnya anak tangganya 2, dia akan bernilai 100. Kalau anak tangganya 3 bernilai 1000. Tapi sampai seterusnya. Nah, Dira punya lagu nih buat teman-teman agar teman-teman ingat satuan panjang. Ayo kita nyanyikan bersama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Terakhir, kalau naik dibagikan, kalau turun dikalikan. Ayo ingat, ayo ingat.
ingat sekarang. Jadi, karena sudah kita nyanyikan, kalian bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi, ayo kita buat dulu kenapa hasilnya bisa 30 km. Jadi, karena 300 hektometer dibagi dengan 10, hasilnya adalah 30 km. Berikutnya adalah jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya adalah 120 menit. Nah, karena ini tanya jam, kita akan ubah ke jam. 120 menit diubah ke jam 2 jam. Karena 1 jamnya adalah 60 menit. Nah, setelah sudah kita ubah, kita masukkanlah dia rumusnya. Karena sudah sama semua. Kilometer per jam. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan rumusnya. 30 km dibagi 2 jam, hasilnya 15 km per jam. Oke, selesai untuk topik kali ini adalah kecepatan. Jadi, sebelum kita penutupan, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification button biar kalian tahu kalau kita ada video baru. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.